sahabat PPG, kami dari kelompok 2 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum akan membahas mengenai tugas ruang kolaborasi tentang implementasi pembelajaran dalam UBD. Adapun di sini anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri Juliana, kemudian ada Karmia Dwi Aulia, lalu Zulpadli, Muhammad Khodirun Aprianto, Misnawati, Mita Juliana, Muhammad Alwi, Muhammad Agunas Al-Kadapi, dan Muhammad Khalid Rabzanzani. Adapun dua pertanyaan pemantik dalam tugas ruang kolaborasi ini yaitu di nomor 1 kami disajikan 3 kegiatan, baik kegiatan guru dan kegiatan siswa, dan pertanyaannya adalah kegiatan mana yang sering Anda lakukan 1, 2, atau 3 dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas oleh anggota-anggota kelompok saya. Selamat menyimak. Kegiatan guru. Kegiatan yang pertama, instruksi didaktif atau langsung. Poin yang pertama itu demonstrasi atau pemodelan. Yang kedua itu ceramah dan tanya jawab. Dan yang terakhir memberikan pertanyaan khusus. Dan kegiatan yang kedua yaitu adalah metode resilitatif atau konstruktivis. Di sini yang pertama itu adalah pencapaian konsep, yang kedua pembelajaran kooperatif, yang ketiga diskusi, keempat pertanyaan eksperimental, yang selanjutnya representasi grafis, selanjutnya pertanyaan terpandu, selanjutnya adalah pembelajaran berbasis masalah, selanjutnya pertanyaan terbuka, pengajaran timbal balik, simulasi, misal, uji coba, tiruan, seminar, Socrates, dan yang terakhir adalah proses penulisan. Dan kegiatan yang ketiga adalah umpan balik dan pembinaan, praktek terpadu. Untuk kegiatan siswa di sini, kegiatan yang pertama adalah menerima dan menanggapi. Di sini yang pertama itu adalah mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki, dengarkan, tonton, catat pertanyaan, jawab, dan berikan tanggapan. Dan kegiatan yang kedua adalah membangun, memeriksa, dan memperluas. Berarti di sini yang pertama itu adalah membandingkan, induksi, tentukan, digenerasikan. Terus selanjutnya adalah berkolaborasi, mendukung orang lain, mengajar, mendengarkan pertanyaan, pertimbangkan, jelaskan, hipotesis, kumpulkan data, analisis, visualisasikan. Selanjutnya adalah pertanyaan, penelitian, simpel, dukungan, berpuasa atau tentukan masalah, selesaikan, evaluasi. Selanjutnya jawab dan jelaskan, renungkan, pikiran kembali, klarifikasi pertanyaan, prediksi, ajarkan, periksa, pertimbangkan tentang debat, pertimbangkan, jelaskan tentang justifikasi, dan yang terakhir brainstorm dan mengatur, menyusun, dan merevisi. Dan kegiatan siswa yang ketiga adalah perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Poin yang pertama adalah dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, dan memperbaiki. Dan yang terakhir adalah merevisi, mencerminkan, memperbaiki, mendaur ulang melalui tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, di sini di pertanyaannya
Kegiatan mana yang sering Anda lakukan? Nah, tadi sudah disebutkan ada 3 kegiatan. Dari ketiga kegiatan itu, kelompok kami memilih kegiatan satu, yaitu instruksi didaktik atau langsung, yang berisikan yang pertama demonstrasi atau pemodelan, kemudian yang kedua ceramah dan tanya jawab, dan yang ketiga memberikan pertanyaan khusus. Alasan kelompok kami memilih kegiatan instruksi didaktik dan langsung karena menurut kelompok kami bahwa melalui kegiatan tersebut proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien bagi peserta didik. Kata didaktis berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengajar. Didakti dalam bahasa Latin disebut dengan didaktis. Didaktis ini adalah pendidikan dengan pengajaran yang dapat mengantarkan pembaca kepada sesuatu arah tertentu. Menurut Suhita dan Purwahita tahun 2018, didaktis adalah ilmu mengajar yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus mengajar anak supaya lebih mudah untuk dipahami dan bagaimana cara untuk menetapkan cara mengajar. Didaktis ini bersifat mendidik. Mendidik itu sendiri adalah suatu kegiatan yang memberikan tuntunan mengenai tingkah laku, kesopanan, dan kecerdasan dalam berpikir yang menjadi nilai didaktis dalam suatu pembelajaran. Sedangkan instruksi langsung adalah sebuah model pengajaran di mana guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang konsep atau keterampilan baru untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap konsep atau keterampilan baru tersebut. Guru memberikan beberapa latihan, yaitu latihan terstruktur, latihan terbimbing, dan latihan mandiri. Model pembelajaran instruksi langsung terdiri dari penjelasan terhadap konsep atau keterampilan baru, menguji pemahaman siswa melalui latihan terstruktur, dan memotivasi siswa untuk melanjutkan dengan latihan terbimbing. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, fokus pada kegiatan akademis, yang kedua, mengarahkan pada kontrol dari guru, yang ketiga, harapan yang besar terhadap keberhasilan siswa, dan yang keempat, memaksimalkan waktu pembelajaran dan mengembangkan kemandirian siswa dengan situasi afeksi yang positif. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang bagian dari instruksi didaktik atau instruksi langsung yang dipilih oleh kelompok kami. Dalam hal ini, bagian pertama dari instruksi didaktik adalah demonstrasi atau permodelan. Yang dimaksud dengan metode demonstrasi ialah metode mengajar dengan menggunakan peragaan atau memperjelas suatu pengertian untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan karakter tertentu pada siswa. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Melalui demonstrasi, seorang guru mempertunjukkan materi ajar kepada siswa, baik menyangkut fakta, kejadian, maupun konsep-konsep pengetahuan. Sedangkan permodelan adalah proses membangun dan membentuk suatu model dari suatu sistem nyata dalam bahasa formal tertentu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah ialah sebuah bentuk interaksi edukatif melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru atau pendidik terhadap sekelompok pendengar. Sedangkan metode tanya jawab ialah cara penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid memberikan jawaban, atau sebaliknya, murid bertanya dan guru memberikan jawaban. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memberikan pertanyaan khusus, di mana salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa adalah melalui pertanyaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa seseorang berpikir jika dihadapkan oleh suatu masalah. Umumnya, masalah-masalah yang dihadapi tersebut dipresentasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Adapun beberapa fungsi pertanyaan yang memfasilitasi komunikasi dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, merangsang aktivitas berpikir. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi. Yang ketiga, memperkuat konseptualisasi. Yang terakhir, menilai pembelajaran. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran pertanyaan di dalam kelas, ada baiknya setiap guru menguasai keterampilan bertanya sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.
Pemberian pertanyaan hendaknya dilakukan secara sistematis dan terstruktur dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa sehingga siswa mudah menerima pembelajaran dengan baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi kedua dengan bunyi pertanyaan, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Sebelumnya telah dipaparkan beberapa tindakan-tindakan guru dan kegiatan siswa dalam pembelajaran. Sehingga menurut kelompok kami, kegiatan yang sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu pada kegiatan ketiga, yakni perbaiki keterampilan sedalam pemahaman dengan kegiatan turunan diantaranya dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, memperbaiki, serta merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang. Alasan kelompok kami memilih kegiatan perbaiki keterampilan sedalam pemahaman ini karena menurut kelompok kami kegiatan ini telah memenuhi kriteria standar dari kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik tanpa memaksakannya. Misalnya pada poin tentang dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, serta memperbaiki. Peserta didik dalam belajar pastinya akan mendengarkan dulu tentang apa yang mereka pelajari. Setelah itu baru ada pertimbangan tentang beberapa pemahaman yang mereka dapatkan. Lalu mereka pun berlatih atas pemahaman yang mereka dapatkan. Namun ketika gagal, maka peserta didik pastinya akan mencoba lagi dengan memperbaiki sehingga menjadi lebih baik. Baik, di sini saya akan memaparkan poin pertama yaitu dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, dan memperbaiki. Dalam melakukan kegiatan dengarkan, bertujuan untuk menangkap proses, memahami, dan mengingat dengan sebaik-baiknya apa yang didengarnya atau sesuatu yang dikatakan oleh guru kepada peserta didik. Selanjutnya, yaitu pertimbangkan. Dalam melakukan pertimbangan, bertujuan untuk membuat peserta didik melakukan sesuatu dengan pemikiran yang sudah dipikirkan secara matang dan logis. Selanjutnya yaitu berlatih. Dalam melakukan berlatih, peserta didik dapat menguasai keterampilan yang dimilikinya dan dapat menerapkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan dalam proses belajar. Selanjutnya dalam poin mencoba lagi, dalam melakukan mencoba lagi bertujuan meningkatkan kepercayaan diri peserta didik, dapat mengenal diri sendiri dan dapat menjadi peserta didik yang mengetahui kemampuannya. Selanjutnya memperbaiki. Dalam melakukan perbaikan atau memperbaiki, dengan selalu memperbaiki dan hal-hal yang salah atau sesuatu yang belum puas atau yang belum merasa dikuasai, maka dapat membuat peserta didik ke arah yang lebih baik. Dalam proses ini, peserta didik dapat menguasai sesuatu pembelajaran yang belum ia pahami atau kuasai, yaitu dengan cara memperbaiki sesuatu hal atau kesalahan-kesalahan awal yang mereka lakukan. Demikian, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi kelompok saya mengenai merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang. Kegiatan merevisi bertujuan untuk memperbaiki dengan melakukan perubahan agar menjadi lebih baik. Tiap proses kreatif diberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas dari hasil akhir. Dengan adanya kegiatan revisi, maka sebuah karya dapat menunjukkan maksud dan tujuan dengan lebih maksimal dari sebelumnya. Yang kedua adalah kegiatan mencerminkan. Dalam kegiatan mencerminkan, siswa dapat memberikan keadaan agar dapat sesuai dengan keadaan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan memperbaiki. Dalam kegiatan memperbaiki, siswa harus terlibat aktif untuk kegiatan yang ditunjukkan. Siswa mengungkapkan kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran agar dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran. Dan guru dapat merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi siswa. Terakhir adalah kegiatan mendaur ulang.
Dalam kegiatan mendaur ulang, siswa melakukan kegiatan bermanfaat memenuhi kebutuhan akan bahan baku suatu produk dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Guru mungkin dapat melakukannya dengan mengizinkan pembelajar untuk merenungkan penilaian setelah melaksanakan pembelajaran. Sekian hasil presentasi kami mengenai implementasi pembelajaran dalam UBD. Terima kasih.